Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik sebuah pickup yang tersambar kereta api Gajayana relasi Malang Gambir. Mobil pickup tiba-tiba berhenti karena ban belakang tersangkut. Pickup terjebak lalu ditabrak kereta api Gajayana yang melintas. Mobil ini pun ringsek, sementara sang pemilik pickup dan 4 penumpang lainnya selamat. Akibat insiden ini, 4 perjalanan kereta api mengalami gangguan. Kobongan, monggo acung. Pemadam. Diduga konsleting listrik gudang mebel di kawasan Ajung, Jember, Jawa Timur terbakar. Api melahap habis isi gudang yang dipenuhi kayu. Api pertama kali diketahui oleh pengendara motor yang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun tak ada satu mebel pun yang bisa diselamatkan. Akibatnya, pemilik usaha mebel merugi hingga ratusan juta rupiah. Perayaan Maulid Nabi dengan tradisi panjang mulut di Kampung Tanggul, Kota Serang ricuh. Ratusan anak-anak hingga orang dewasa terjepit satu sama lain, terjatuh dan menangis histeris. Kericuhan dipicu karena sejumlah warga tak sabar ingin mendapatkan pembagian sembako Maulud. Warga kecewa dan menuding panitia kurang siap dalam menangani banyaknya jumlah peserta Maulud. Namun panitia memastikan jumlah pembagian sembako meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 2.000 paket. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Polda Metro Jaya berjanji memburu dalang dari insiden pembubaran, pengerusakan, dan penganiayaan peserta diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga hadir menemani aktivitas pagi Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Anita Dewi, berikut seputar iNews Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, lagi-lagi api melalap gedung bangunan kantor milik pemerintah. Kali ini gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah tukang yang mengerjakan renovasi di bagian Komnas Perempuan diperiksa. Api melahap gedung Badan Keamanan Laut Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Nampak kobaran api hingga kepulan asap melahap habis sejumlah ruangan yang berada di lantai atas. Menurut salah satu saksi, sempat terdengar suara ledakan beberapa kali dan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saya nggak menghitung, tapi ada beberapa kali ledakan. Sempat saya menanyakan ke petugas yang menyuruh saya untuk keluar, karena sudah mulai pada panik semua. Saya keluar, di situ saya sempat tanya petugas, Pak, apa ya? Kok ada ledakan di atas? Apa itu, benda apa yang berledakan? Itu konsleting listrik, Pak. Petugas pemadam mengerahkan 20 mobil damkar dan 100 personil untuk memadamkan api. Petugas bahkan menerjunkan 1 unit Bronto Skylife Fire Truck untuk menggapai titik api yang berada di lantai paling atas. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dan sejumlah tukang yang sedang mengerjakan renovasi di bagian Komnas Perempuan diperiksa. Pihak dari Bakamla. Ada yang jadi korban nggak, Pak? Untuk korban jiwa nihil ya. Untuk korban jiwa dilaporkan nihil. Tadi juga dari piket ya, petugas piket yang ada di Bakamla ini juga melaporkan tidak ada korban jiwa. Pak, benar nggak sih ada ledakan tadi, Pak? Hah? Tadi katanya sempat ada ledakan, Pak. Tidak ada, kami masih mendalami ya. Kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada. Api dapat dipadamkan setelah 6 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Polisi memastikan dokumen-dokumen penting aman dari kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.
Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka pengerusakan dan penganiayaan peserta diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya berjanji terus memburu dalang dari insiden pembubaran tersebut. Ini polisi kemana nih? Polisi mana polisi? Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba saja menggeruduk acara diskusi kebangsaan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Diaspora yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Tidak hanya membubarkan acara, mereka juga merusak sejumlah atribut diskusi dan menyerang peserta. Acara dihadiri banyak tokoh nasional seperti Said Didu, Abraham Samad, Refli Harun, Husnul Maria hingga Din Samsudin. Insiden ini dianggap sebagai teror terhadap kebebasan berekspresi. Refli Harun meminta polisi mengungkap dalang di balik peristiwa ini. Pelaku itu sebenarnya orang yang disuruh. Cari mastermind-nya, siapa otaknya. Mereka tidak mungkin menggeruduk sebuah kegiatan. Tak berselang lama, 2 dari 5 yang diamankan yakni FEK dan GW yang merupakan koordinator aksi dan juga pelaku perusakan serta penganiayaan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya menegaskan siap menerima kritik atas insiden ini dan siap mengusut jajarannya. Jajaran Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme. Kemudian selain itu juga kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Meski sudah menetapkan tersangka, Polda Metro Jaya akan terus mengusut dalang dari insiden tersebut. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, selebrita Andrew Andika positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Jejak amfetamin dan metafetamin ditemukan dalam tubuh Andrew Andika termasuk temannya, seorang influencer. Selebrita Andrew Andika tak dapat berkelit lagi. Hasil tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat mendapati Andrew Andika beserta 5 orang temannya positif mengonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Andrew Andika ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah penginapan kawasan Jakarta Selatan. Salah seorang diantaranya seorang influencer. Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Amfetamin dan menamfetamin, kedua jenis bahan kimia tersebut kerap ditemukan dalam narkotika sabu dan pil ekstasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 70 kg sabu dan 300 kg ganja serta 10 butir pil ekstasi di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Para pelaku yang berhasil ditangkap diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Ratusan kilogram narkoba senilai 75 miliar rupiah, terdiri dari 70 kg sabu, 300 kg ganja, dan 10 butir ekstasi diamankan Satres Narkoba Polres Lampung Selatan dari Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Polisi juga menangkap 79 tersangka, 3 diantaranya wanita yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar dalam jaringan narkoba internasional. Narkoba tersebut akan diedarkan ke Pulau Jawa dan sekitarnya, seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi kita ini mengungkap awal melalui kurir, ya, melalui pengiriman paket. Setelah
kita amankan, langsung saat itu juga kita kembangkan. Ya, jadi tidak stuck sampai situ, tapi kita atas-atasnya pun kita berhasil. Para pelaku ditahan Mapolres Lampung Selatan dijerat dengan hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Heri Fulistiawan, News melaporkan. Sepeda motor curian di wilayah Lampung ternyata disimpan para pelaku di sebuah rumah. Bahkan dokumen sepeda motor akan dibuat ulang sehingga memiliki harga yang tinggi. Polisi mengepung sebuah rumah di desa Adilue, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Sebanyak 7 buah sepeda motor ditemukan dalam rumah yang dijadikan penampungan pencurian. Puluhan pasang spare part bodi motor ditemukan di tempat ini. Polisi mengamankan 2 pencuri motor dan seorang saksi dari tempat ini. Para pelaku membeli STNK dan BPKB dari media sosial, kemudian merubah dengan rangka mesin. BPKB STNK-nya dibawa ke Adilue itu? Adilue? Iya. Untuk direhab, dirubah? Nomor mesin, nomor rangkanya? Iya. Sesuai dengan BPKB dan STNK? Pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian sepeda motor yang membawa helm korban. Petunjuk helm ini, karena helm ini salah satunya motor korban di wilayah Sukarame yang hilang berikut motor-motornya. Mereka ini akan merubah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut di rumah inisial M. Di sana M tidak didapatkan, namun terdapat di rumah M. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Andres Avandi melaporkan. Polres Padang Pariaman menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan. Tersangka tersebut merupakan paman dari tersangka utama Indra Septriarman yang membantu pelarian keponakannya dari kejaran polisi. Pelarian Indra Septriarman pasca pelecehan seksual dan pembunuhan NK, gadis penjual gorengan di Guguk Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, nyata dibantu pamannya MJ alias Dani. Menurut polisi, Dani memberi informasi kepada Indra jika polisi memburunya dan meminta keponakannya segera kabur setelah jasad NK ditemukan. Atas perannya tersebut, Dani yang sebelumnya berstatus sebagai saksi ditetapkan sebagai tersangka. Dani dijerat pasal tentang perintangan penyidikan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada rezeki, karena lagi dicari. Pemirsa, balita laki-laki berusia 3 bulan ditinggal ibunya di kantin terminal terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sebelum ditinggal, bayi sempat dititipkan ke pedagang kantin dengan alasan ingin pergi sebentar, namun tidak kunjung kembali. Balita ini terus menangis ketika digendong petugas reaksi cepat suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Balita ini kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit untuk dicek kesehatannya. Awalnya orang tua balita menitipkan ke pedagang di kantin terminal terpadu Pulau Gebang, namun tidak kunjung kembali. Dilaporkan petugas terminal kemudian mencari orang tua balita, namun hasilnya nihil. Di kantin di area terminal. Dalam maksudnya dibungkus apa atau ada? Tidak dibungkus, jadi posisinya diserahkan oleh petugas kantinnya aja begitu. Cuman ditunggu sampai sekian lama, ibunya tidak kunjung datang, terus dilakukan pencarian, ternyata sudah tidak ditemukan orang tuanya. Balita malang itu setelah dicek kesehatannya akan dibawa ke panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Sang putra ditangkap akibat kasus narkoba. Seorang ibu di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris hingga akhirnya jatuh pingsan.
Dirinya tidak terima putra pertamanya dipukuli hingga matanya ditutup lakban oleh petugas saat ditangkap di Jalan Kalibaru, Kemayoran yang videonya viral di media sosial. Ita Nurita histeris menceritakan penangkapan anak laki-laki yang terlibat narkoba. Ibu rumah tangga ini bahkan pingsan karena tidak terima anaknya diperlakukan layaknya penjahat kelas kakap. Penggerebekan Irmansyah 28 tahun berlangsung dramatis. Irmansyah yang sedang mengobrol bersama dua temannya di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat, dibekuk polisi. Karena hendak kabur, polisi melumpuhkan pria berusia 28 tahun tersebut dengan melakukan pemukulan. Ita yang menyaksikan langsung peristiwa itu tidak tega melihat wajah putranya dilakban hingga ke bagian mata. Dalam penggerebekan ditemukan beberapa paket ganja dan sabu di bawah jok motor. Sakit hati sama yang berseragam aparat-aparat itu. Ini darah bang. Sini luka, sini lipat, sini anak saya robek. Sini luka, sini palanya robek. Itu lakbannya kenceng sekali loh ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Agak dikit-dikit pakai lakban. Selain menangkap Irmansyah dan temannya Rizky, polisi mengejar seorang pria yang kabur diduga pemilik paket ganja dan sabu. Sementara dalam pemeriksaan laboratorium, Irmansyah dan Rizky positif mengkonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lagi-lagi api melalap gedung bangunan kantor milik pemerintah. Kali ini gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah tukang yang mengerjakan renovasi di bagian Komnas Perempuan diperiksa. Api melahap gedung Badan Keamanan Laut Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Nampak kobaran api hingga kepulan asap melahap habis sejumlah ruangan yang berada di lantai atas. Menurut salah satu saksi, sempat terdengar suara ledakan beberapa kali dan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saya nggak menghitung, tapi ada beberapa kali ledakan. Sempat saya menanyakan ke petugas yang menyuruh saya untuk keluar karena sudah mulai pada panik semua. Saya keluar, di situ saya sempat tanya petugas, "Pak, apa ya? Kok ada ledakan di atas? Apa itu benda apa yang berledak?" Itu konsleting listrik, Pak. Petugas pemadam mengerahkan 20 mobil damkar dan 100 personil untuk memadamkan api. Petugas bahkan menerjunkan 1 unit Bronto Skylife Fire Truck untuk menggapai titik api yang berada di lantai paling atas. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dan sejumlah tukang yang sedang mengerjakan renovasi di bagian Komnas Perempuan diperiksa. Pihak dari Bakamla. Ada yang jadi korban nggak, Pak? Untuk korban jiwa nihil ya, untuk korban jiwa dilaporkan nihil. Tadi juga dari piket ya, petugas piket yang ada di Bakamla ini juga melaporkan tidak ada korban jiwa. Pak, benar nggak sih ada ledakan tadi, Pak? Tadi katanya sempat ada ledakan, Pak. Tidak ada, kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada. Api dapat dipadamkan setelah 6 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Polisi memastikan dokumen-dokumen penting aman dari kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Polisi menemukan kode-kode khusus terkait penemuan 7 jasad remaja di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Benar sekali Rizky, kode rahasia tersebut merupakan ajakan berkumpul meski mereka tidak saling mengenal.
Perlahan tapi pasti, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota menguak misteri di balik kematian 7 remaja yang ditemukan tewas di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Penyidik menemukan sejumlah fakta, di antaranya 3 kode rahasia yang berarti ajakan bagi puluhan remaja untuk berkumpul di satu titik, yaitu sebuah warung di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Kode rahasia tersebut mengumpulkan puluhan remaja dari beberapa kelompok meski mereka tidak saling mengenal. Beberapa kode rahasia berarti pesta, hajatan, dan kode ulang tahun. Mereka berkumpul di sana itu dengan kode-kode tertentu, contohnya untuk ajakan ada pesta, ada ulang tahun, jadi mereka mengajak itu, tapi itu untuk menyamarkan kalau memang itu kode tersebut merupakan kode untuk mengajak melakukan tawuran. Ada 3 kode berarti ya Pak ya? Ajatan. Sejauh ini ya seperti itu yang kami terima dari hasil pendalaman kami terhadap keterangan saksi-saksi. Satu kali janjian bertemu dapat mengumpulkan sekitar 60-90 remaja. Belum diketahui bagaimana dan kenapa beberapa remaja di antaranya menceburkan diri ke Kali Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kasus 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi seluruh keluarga korban. Keluarga korban pun menggelar tabur bunga di lokasi sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tim presisi Polres Bekasi Kota. Keluarga Rido Darmawan, remaja 15 tahun yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat mendatangi lokasi penemuan 7 jenazah. Keluarga Rido menggelar tabur bunga dan doa bersama bagi seluruh korban. Doa dan tabur bunga sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota saat membubarkan kerumunan yang berakhir tragis. Keluarga menilai meski jenazah korban dimakamkan, namun beberapa pertanyaan masih bergelayut. Dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran, dalam bahasa mereka itu tawuran. Dan untuk kedepannya saya berharap kejadian semacam ini. Doa dan tabur bunga juga digelar keluarga Vino Septrian. Vino 15 tahun sudah sepekan pergi meninggalkan keluarga besar. Namun kesedihan masih tergurat di wajah orang tuanya, yakni Maulana dan Melinda. Bersama keluarga lain, mereka masih menunggu hasil otopsi korban. Jika ditemukan tindak pidana, pihak keluarga akan menempuh langkah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, aksi berbalas walkout terjadi di sidang PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat dan Sabtu waktu setempat. Sejumlah delegasi dari beberapa negara termasuk Indonesia angkat kaki dari Majelis Umum PBB saat Benyamin Netanyahu akan berpidato. Bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, delegasi yang ikut meninggalkan ruangan adalah Arab Saudi, Iran, Turki, dan Kuwait. Saat ruangan bergemuruh dengan suara teriakan dari para delegasi yang meninggalkan Majelis PBB. Aksi tersebut dibalas dengan tepuk tangan dari delegasi negara pro-Israel. Walkout dilakukan sebagai tanda protes atas kebrutalan Israel yang melakukan genosida di Palestina dan yang terbaru serangan udara ke Lebanon hingga menewaskan ratusan warga termasuk pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah. Tidak hanya walkout, Menlu Retno juga membalas pidato Perdana Menteri Netanyahu yang menginginkan perdamaian. Meski saat itu gantian Perdana Menteri Israel yang meninggalkan ruangan. Too late. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really?
How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membawa kabar baik usai mengikuti sejumlah agenda di IKN. Terbaru, Indonesia berhasil menggait investor asing untuk terlibat dalam proyek pariwisata hingga pendidikan. Kemenparekraf bakal menjalankan 3 proyek terbaru dalam kemajuan dunia pariwisata serta ekraf di IKN. Sandiaga Uno mengungkapkan proyek tersebut meliputi bidang perhotelan, akomodasi hingga pendidikan. Gabungan ketiga proyek dengan total di atas 1 triliun tersebut merupakan investasi asing pertama berinvestasi di IKN dan diharapkan bisa membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebelumnya, ketiga proyek ini telah diresmikan melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo di IKN pada Rabu 25 September 2024 lalu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa dan juga Rizky, demi meraih simpati, calon wakil gubernur Rano Karno belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat dan berkeliling menggunakan beca. Ya, budaya palang pintu menyambut kedatangan Ridwan Kamil saat bertemu organisasi karyawan Swadiri Indonesia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ribuan warga menyambut kedatangan Rano Karno di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 ini mampir ke kedai es kopi di kawasan Pecinan. Selain menyapa warga, Bang Dul menyempatkan diri mencukur rambut. Mengakhiri kampanyenya, Rano Karno berkeliling pasar Glodok naik beca sambil menyapa warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta. Budaya palang pintu menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Sementara saat berkunjung ke Kampung Bayam Pademangan, Jakarta Utara, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darmakun menjanjikan mengembalikan rumah tinggal yang layak, Kartu Jakartaku Aman untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin melaporkan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menjambangi Sanggar Oplet Robet di Jakarta Timur. Pasangan Ridho berjanji akan melestarikan budaya Betawi dan mendukung para senimannya. Ridwan Kamil tampak berbaur dengan pemain lenong di Sanggar Oplet Robet, pimpinan Opi Kumis dan Kubil A, J di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pasangan RK dan Suswono juga asik menonton pentas lenong Betawi yang syarat akan makna kehidupan sosial di masyarakat Betawi. Usai menyaksikan aksi lenong, pasangan Ridho mengaku merasa terhibur dan berjanji akan melestarikan budaya Betawi lewat program Ridho Gerbang Budaya Betawi. Paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini juga akan membuat pentas budaya Betawi dengan konsep Car Free Night di berbagai wilayah untuk memberikan hiburan bagi masyarakat minimal 1 bulan sekali. Jalan rusak lagi-lagi menjadi andalan Bobi Nasution, menantu Mulyono, nama kecil Jokowi untuk menyerang lawan politiknya Edi Rahmayadi di Bursa Calon Gubernur Sumatera Utara. Ya, Anita dan pemirsa, 2 calon gubernur di Jawa Tengah juga bertemu. Kampanye pemilu damai boleh saja dideklarasikan KPU. Namun di Sumatera Utara, kampanye calon kepala daerah tetap saja saling sindir hingga bernada nyinyir.
seperti yang dilontarkan Bobi Nasution, menantu Mulyono, nama kecil Jokowi. Saat berkampanye di Mandailing Natal, Bobi Nasution dengan nada menyindir mengatakan sudah seharusnya sebagai pemimpin tidak melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat jika di daerahnya banyak ditemukan jalan rusak. Sementara calon gubernur Sumatera Utara lainnya, Edi Rahmayadi, memanfaatkan masa kampanyenya dengan bertemu pengemudi ojek online di Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, pengemudi ojol meminta kejelasan payung hukum dan aturan tarif. Berkunjung ke sentra pembuatan tahu di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa berjanji akan merevitalisasi industri UMKM sehingga para perajin bisa lebih maju. Mantan Panglima TNI juga berjanji akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga perajin memiliki kemampuan yang mumpuni. Di Surakarta, Jawa Tengah, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 02 Ahmad Lutfi menemui relawan peci hitam. Relawan peci hitam merupakan barisan dari Ansor Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah dan Sumatera Utara, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Anda penggemar kendaraan militer dan peralatan perang wajib datang ke Monas. Ya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini menggelar ratusan alat utama sistem senjata atau alutsista super canggih dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI. Satu persatu armada kendaraan militer dan peralatan perang tiba di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Jelang perayaan hari ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar ribuan armada alutsista dari 3 matra. Peralatan perang, tank Leopard, tank Marauder, serta peluncur roket MLRS Astros dapat disasukan langsung. TNI juga menghadirkan sejumlah kendaraan perang taktis buatan dalam negeri seperti Rampur Badak, Maung, Rankomop, POV Komodo, Panzer Anoa, dan beberapa alutsista lainnya. Total diturunkan 1.059 rantis dan peralatan perang. Armada alutsista ini akan mengikuti rangkaian acara seperti parade, defile pasukan dan alutsista, hingga demonstrasi langsung pada puncak peringatan ulang tahun ke-79 TNI Sabtu 5 Oktober mendatang. Rumah Sakit Adam Malik Medan bersama tim medis King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Arab Saudi berhasil melakukan operasi bedah jantung terhadap 33 pasien dalam sepekan. Kurangnya sarana kesehatan membuat rujukan pasien jantung harus dibawa ke Jakarta meski dengan antrean yang panjang. Tim medis dari Arab Saudi melakukan operasi jantung terhadap pasien di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Aksi sosial ini sudah ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada akhir bulan Mei dan bulan Juni lalu. Pada 3 misi kemanusiaan ini, tim kesehatan Arab Saudi fokus menangani kasus-kasus operasi jantung terbuka dan prosedur katerisasi atau intervensi non-bedah pada pasien dewasa dengan kondisi yang rumit. Tercatat 33 pasien jantung dapat dioperasi dalam sepekan atau kerjasama tim kesehatan Arab Saudi dan dokter lokal. Pada misi kali ini, tim dari King Salman Relief ini dokter kita di Adam Malik melakukan 14 operasi jantung terbuka dan 19 prosedur kateterisasi jantung kasus-kasus kompleks. Jadi hanya dalam waktu 6 hari kerja sudah dapat total semua itu 33 kasus yang kita. Kurangnya sarana kesehatan membuat rujukan pasien jantung harus dibawa ke Jakarta meski dengan antrean yang panjang. Anak Medan sebelumnya tidak bisa melakukan operasi jantung anak ini. Jadi anaknya either dikirim ke Jakarta, antreannya panjang sekali. Kehadiran tim Relief atau King Salman Humanitarian Aid and Relief membawa banyak manfaat bagi Rumah Sakit Adam Malik, tak cuma mempercepat penanganan pasien, namun juga wawasan dalam pembedahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kafora merupakan upaya menciptakan langkah berdampak untuk melahirkan perubahan melalui gerakan kolektif yang menginspirasi generasi muda. Event digelar sebagai bentuk dukungan agar generasi muda menggapai masa depan lebih baik.
Cup Forward Inisiasi Cup digelar di Indonesia Arena Jakarta. Event pertama Langkah Berdampak mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengambil langkah nyata demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Cup Forward 2024 menghadirkan sekitar 50 narasumber inspiratif, salah satunya petarung martial arts kelahiran Dagestan, Khabib Nurmagomedov. Program berpegang teguh pada 4 pilar, yakni penemuan, teknologi, komunitas dan persaudaraan, serta gaya hidup. Kami melihat banyak potensi dari anak muda Indonesia gitu ya, yang menjadi sebuah kekuatan untuk Indonesia sendiri gitu, dan kita melihat potensi ini harus segera diubah menjadi sebuah aksi nyata. Oleh karenanya di Cup Forward ini kami berusaha untuk mengajak dan menginspirasi generasi muda Indonesia untuk bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Cup Forward 2024 juga menampilkan robot perfume maker dan skin check analyzer. Para peserta dapat meracik parfum secara khusus sesuai pribadi, serta menganalisis kulit wajah dan merekomendasi produk yang sesuai. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Yudi Richard melaporkan. Pemirsa, evakuasi ular di atas plafon rumah warga berlangsung dramatis. Ular menjulur di sela-sela plafon hingga sulit diangkat. Namun berkat kesigapan petugas, ular langsung dievakuasi oleh 3 orang petugas damkar penjepit khusus. Ular piton menjulur di sela-sela plafon rumah milik Habibi, warga Kepatihan, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Ular sepanjang 3 meter diduga kelaparan dan mencari ayam di area perkampungan warga. Rumah yang bersebelahan dengan Kali Jompo diduga menjadi sasaran ular untuk mencari unggas sebagai makanan. Damkar menerima laporan warga segera meluncur untuk mengevakuasi ular. Sayangnya ular tidak dapat lepas dari plafon. Setelah 3 petugas damkar datang, ular dapat dievakuasi. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputaran News pagi hari ini juga dapat dilihat di okeson.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Anita Dewi. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.